Hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 merupakan hari Sabtu masa biasa yang keempat tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Wujud misa pada hari ini mohon ketenangan kedamaian Israel kekal dari arwah Matius Jumbing yang meninggal di Muara II, Paroki Kuala II, dari ayah dari Bapak Yohanes Bakri. Mohon perlindungan keselamatan perjalanan dari Ketapang ke Muara II, dan juga mohon pemulihan kesehatan dari serangan jantung Bapak Girang di ICU Singkawang dari keluarga Bapak Martinus Marono. Wujud misa untuk berkat Tuhan bagi Bapak Yoyong dilancarkan bisnis dan rezekinya untuk membangun dan mempunyai pabrik atau gedung sendiri. Keluarga dijauhkan dan dilepaskan dari kuasa kegelapan. Wujud misa untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari wujud misa dari para donasi, Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching, Pohal business, study and work blessing. Vitally tossing my father-in-law, 98 years old, Martin Yosung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerajaan Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen D. Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Salon dan Dr. Ali Suno dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herklanus Apeng, Ibu Sally, Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Leowardi Cindy di Jakarta, mohon untuk kesembuhan dan pengobatan Dr. Dani, semua berjalan lancar dan Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malpin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anissa Lucia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pernadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Ana Muras, mohon kesehatan, kesembuhan. Untuk Franciscus Saperius, Rosalina Imbuk, kesejahteraan. Untuk Dea Kevin Putri, John Kennedy, Maria Konewati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liaulina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika beserta anak cucu dan keluarganya. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan, Maria Yohana Agus S. Alusius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan, kesejahteraan di Surabaya. Dari keluarga Ahya Samson, mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendilim, Fernadilim, Gelardi, Wiotolim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Aniswela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru, serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani, Ion Mei di Kuching, sehat, murah rezeki, tabah, kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen Jong Ju Chu Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Stedi Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Juliana Yosinori Ayang, Benadus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Rebentus dan keluarga di Montrado, Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang.
untuk Bapak Kristanus Zulkarnain dan keluarga di Sanggau Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya Ineke Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat, untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Mariahun, Bapak Asai serta anak Francis Kusweli dan Erika Welen, untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk Uncle Robert Ian and the on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Serian, Kucing, Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sawah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing, Sarawak, untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Pronika Nyukin, mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi S3 di Korea Selatan, jurusan Teknik Nuklir, dan Dian Ayunda Kristi S1 Farmasi di Brawijaya Malang, untuk Bapak Silvianus Clement di Ngabang, untuk Ibu Elizabeth Cha di Pontianak dipulihkan kesehatannya, pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Listianto dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya, Tuhan menolong dan mengampuni dosanya, untuk Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus P. Ariana, Sola Clarissa, Queen Emidika, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026, merupakan hari Sabtu masa biasa keempat tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, jangan biarkan daku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Bila orang ditanya apa keinginannya, kebanyakan akan memilih kekayaan dan kekuasaan. Tetapi Raja Salomo tidaklah demikian. Ia mohon kebijaksanaan. Para murid yang kembali dari perjalanan diajak Yesus beristirahat agar dapat melihat kembali mana yang sungguh penting. Sesuatu yang bernilai biasanya muncul dalam keheningan. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, anugerahilah kami roh kebijaksanaan dan pengertian agar kami memahami benar rencana-Mu tentang kami. Semoga kami mengalami bagaimana Engkau bersabda kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu hari Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar.
1.000 kurban bakaran dipersembahkannya di atas mezbah. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau tidaklah menjamin kasih setia yang besar bagi yang dengan memberinya. Seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Meski aku masih amat muda dan belum berpengalaman, kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tak terhitung dan tak terkira jumlahnya. Maka berilah hamba-Mu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat dan membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang amat besar ini? Tuhan amat berkenan bahwa Salomo meminta hal itu. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan bukan meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka kulakukan yang sesuai dengan permintaanmu. Sungguh aku memberimu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tiada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tiada seorang pun yang bangkit seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan padamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan para raja. Demikianlah Injil Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bagaimana kaum muda dapat mempertahankan hidupnya tanpa celah dengan mengamalkan firman-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, jangan biarkan daku menyimpang dari perintah-Mu. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Aku bergembira dalam peringatan-peringatan-Mu melebihi segala harta. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus mengutus para murid mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka tahu tujuannya. Mereka mengambil jalan darat dan segeralah orang dari semua kota sampai ke tempat itu
dan mereka malahan mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat orang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka seperti domba tanpa gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mereka itu bagaikan domba-domba tanpa gembala. Banyak orang tertarik kepada Yesus dan mengikuti Dia. Pengabdiannya kepada manusia itulah yang menyebabkan Dia tak henti-hentinya mewartakan sabda. Kelak para rasul yang akan melanjutkan karyanya harus pula memeras keringat, membanting tulang untuk pewartaan itu, bahkan pada saat-saat mereka ingin bertemu dengan Yesus. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Fransiskus Rosalina Imbuk, Dr. Dani, dan juga semua orang yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, serta selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Bijaksana, semoga kami menyaksikan kebijaksanaan-Mu dalam roti anggur ini, dan anugerahkanlah kami Roh Putra-Mu yang sudi menghampakan diri agar dapat meluhurkan kehidupan kami, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu,
lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Riono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur dan semua romo dari Kuskupan Ketapang yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul, "Damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya.
Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Yesus berkata, mari kita pergi ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur telah menerima kebijaksanaan dalam hidup dan wafat putramu di salib. Semoga kami senantiasa patuh taat setia kepada sabdanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.